Selamat datang di channel ini dan selamat Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Sahabat-sahabatku yang terkasih, salah satu kecenderungan dari manusia zaman ini ialah selalu mau mencari yang mudah. Semboyan yang selalu dipegang oleh banyak orang ialah kalau ada yang mudah, kenapa harus mencari yang sulit? Karena itu sering sekali terjadi kolusi, nepotisme dan juga korupsi di mana-mana. Sebab kecenderungan untuk mencari kemudahan sudah menjadi kebiasaan dari kebanyakan orang pada zaman ini. Realitas ini bertolak belakang dengan kesaksian yang diteladankan oleh Yesus di dalam Ekaristi. Yesus memperlihatkan suatu pengorbanan yang begitu total. Pengorbanannya bukan sebatas waktu, bukan sebatas materi, tenaga, dan lain sebagainya. Tetapi yang dikorbankan oleh Yesus ialah dirinya sendiri, nyawanya, seluruh hidupnya. Dalam arti tertentu, Yesus mencapai puncak dari cintanya kepada manusia, bukan dengan kemudahan, tetapi dengan pengorbanan yang total sampai pada tetes darah yang terakhir. Bacaan pertama mengisahkan tentang suatu perjanjian dengan Allah. Di dalam perjanjian itu, binatang tertentu atau hewan tertentu menjadi korban untuk menyucikan manusia. Dengan kata lain, selama perjanjian lama, darah hewan tertentu menjadi perjanjian untuk menyucikan manusia dari segala dosa. Di dalam bacaan kedua, surat kepada orang Ibrani mengatakan bahwa Yesus telah masuk ke dalam tempat kudus bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Jika darah domba jantan dan darah lembu jantan mampu menguduskan mereka yang najis atau mereka yang berdosa, maka darah Kristus melebihi semua itu. Sebab darah Kristus yang didorong oleh Roh Abadi telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah, dan darah itu telah menyucikan nurani manusia. Di dalam bacaan Injil, kita menyaksikan sendiri kisah perjamuan terakhir. Di dalamnya, Yesus mengatakan, "Inilah tubuhku dan inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang." Inilah pernyataan yang memperlihatkan bahwa tubuh dan darah Yesus telah menjadi penebusan dosa umat manusia. Dan hari ini adalah perayaan untuk merayakan tubuh dan darah Kristus, yang mana kita senantiasa menyaksikannya di dalam setiap Ekaristi. Sahabat-sahabatku yang terkasih, marilah kita merenungkan bacaan-bacaan dan perayaan hari ini, yaitu perayaan tubuh dan darah Kristus ini. Pertama, marilah kita mengikuti Ekaristi bukan sebagai suatu kewajiban orang beragama, tetapi karena kerinduan kita untuk menyaksikan cinta pengorbanan Yesus yang begitu dalam. Ingatlah bahwa Ekaristi adalah ungkapan cinta tertinggi Yesus, sebab seluruh hidupnya, tubuh dan darahnya menjadi korban untuk penebusan dosa manusia. Kedua, sebagai imam, ketika saya merayakan Ekaristi, yang saya hayati ialah semangat pengorbanan. Di dalam doa syukur agung, ketika saya bertindak sebagai in persona Christi, saat itu saya tidak hanya mempersembahkan korban Yesus, korban Kristus, tetapi juga mempersembahkan hidup saya sendiri. Sehingga bagi saya, mempersembahkan Ekaristi adalah momen
untuk pembaharuan semangat pengorbanan diri sendiri. Monsignor Futon Jessin pernah berkata, "Oh Yesus, Engkau tidak sendirian di misa ini. Di salib Engkau sendirian, namun di misa ini aku ada bersamamu. Di salib Engkau mempersembahkan dirimu kepada Bapa Surgawi. Di misa ini Engkau masih mempersembahkan dirimu, namun sekarang aku mempersembahkan diriku bersamamu." Dengan semua penjelasan ini, marilah kita lebih tekun berekaristi sebagai wujud dari kerinduan kita terhadap cinta Kristus. Ketiga, sebagai kesimpulan saya hendak mengatakan bahwa walaupun kita berada di zaman yang suka sekali dengan kemudahan-kemudahan, tetapi sebagai pengikut Kristus kita belajar untuk senantiasa mengorbankan diri demi sesuatu yang lebih mulia. Walaupun memang pengorbanan tidaklah mudah. Entah itu mengorbankan waktu, tenaga, materi, perasaan dan lain sebagainya. Tetapi marilah kita tetap belajar dari Yesus yang tidak hanya mengorbankan tenaga atau waktu atau perasaan, tetapi bahkan seluruh totalitas dirinya. Tuhan memberkati kita semua.